Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Sebagai pemilik tunggal perkara dan penuntut mewakili negara tunggal untuk ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mulai rapat kerja ini. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan. Ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Ya, tidak ada yang dijawab. Pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab. Dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah, oleh karena itu saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi sudah terbuka, oke itu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah, menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk panja penegakan hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini? Contoh misalnya ya, ketika heboh Duta Palma, itu kita sita perkebunannya luas sekali. Bagaimana jaganya itu? Bagaimana itu? Dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu Badan Pengelola Aset kita penting nanti untuk menjadi melengkapi itu. Nah, berkenaan dengan kekuasaan teman-teman penyidik ini, tentu kan perlu kontrol. Saya baca tadi di bidang intelijen, dan saya baru dengar ini, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan, yang namanya bidang SDO, Sumber Daya Organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah gitu kan. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak jaksa-jaksa nakal yang ditangkap oleh SDO ini dalam rangka menjalankan tugasnya menyidik. Penting kita dengarkan ini supaya clear ini apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Mohon dijelaskan dulu nanti ini. SDO ini baru dengar kita. Kami tadi diperkenalkan pimpinan punya MKD tadi. Nah, ini apakah ini MKD-nya Kejaksaan Agung ini SDO ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Gitu. Karena ini menurut saya setuju ini SDO-nya. Tetapi perlu dijelaskan kepada kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, dari situ pimpinan saya sepakat dengan Jaksa Agung, apa yang kita lakukan ini adalah check and recheck, mengawasi kekuasaan yang satu oleh kekuasaan yang lain. Nah, 5 tahun yang lalu saya kira bagus sekali konsepnya. Sekarang itu nawacita, sekarang astacita, dari 10 menjadi 8. Dan tadi saya dengarkan tadi yang astacita, bagus ini Pak Jaksa Agung dengan grand strateginya. Saya ingin fokus ke astacita nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 itu adalah pengelolaan sumber daya alam, ya, untuk swasembada pangan, energi, dan air, kalau saya simpulkan begitu. Yang ketujuh, tugasnya kejaksaan atau aparat penegak hukum mencegah dan memberantas korupsi, agar tidak bocor ini APBN kita. Saya setuju. Dan sumber daya alam ini besar sekali. Kalau SDA ini kita masuk ke fokuskan ke BUMN. Nah, ketika sudah bicara BUMN, saya kemarin sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung dan kawan-kawan soal selamatkan Bangka Belitung, save bubble, dan sudah masuk di situ. Dan waktu itu rekan saya, sahabat saya Bung Beni menanyakan juga, udah berhenti di situ atau masih lanjut ini perkara? Kalau waktu itu kan hebohnya luar biasa, setelah itu hilang senyap-senyap. Kita minta ini nanti dijelaskan lagi sampai mana, berhenti di situ atau sampai ke atasnya itu. Nah, saya kira panja kita pimpinan harus masuk ke soal selamatkan Bangka Belitung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang
import gula tadi, kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke